secara berimbang Bapak Ibu. Dia tidak menolak, tidak mengatakan ini buruk, ini tidak mengatakan ini menentang firman Tuhan. Oke. Oke, ini ya Bapak Ibu, bagian terakhir itu penting kita pegang ini. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, ini kan terutama di dalam diri para pastor Bapak Ibu ya. Bagaimana misalnya mereka punya istri ya, padahal mereka pergi ke wilayah-wilayah konflik, ditugaskan di pedalaman-pedalaman, begitu susah hidupnya mungkin. Ya, oke. Tapi dikatakan tadi yang tidak beristri yang memusatkan diri pada perkara Tuhan gitu ya. Oke. Lalu lanjutannya apa? Ini masih 1 Korintus 7 ya Bapak Ibu ya, makanya di situ saya tidak tulis lagi karena masih membahas 1 Korintus 7. Lalu Rasul Paulus melanjutkan, orang-orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami, nah oke Bapak Ibu, dia sudah membahas laki-laki yang tidak beristri, dia memusatkan dirinya pada Tuhan. Dia sudah membahas bahwa laki-laki yang beristri memusatkan perhatiannya kepada istrinya atau bagaimana menyenangkan istrinya, ya. Oke. Nah, sekarang dia singgung mengenai perempuan. Nah, betapa dia runut ya Bapak Ibu ya. Pernyataan Rasul Paulus dalam perikop itu runut. Oke. Dikatakan perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Oke. Jadi perempuan yang belum bersuami juga anak-anak gadis, beliau mengatakan supaya memusatkan diri pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah, ada tambahan. Tetapi maksudnya di sini Bapak Ibu bukan hanya yang belum bersuami, bukan hanya anak gadis. Ya, tapi dia juga memberikan pernyataan terkait istri yang punya suami. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ternyata sama dengan laki-laki yang beristri tadi. Saling menyenangkan. Nah, ini konteksnya mungkin lebih dalam lagi, tapi saya tidak bahas soal itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya. Oke. Bahkan Rasul Paulus ya pada bagian yang lain ya, misalnya di ayat 38 dia mengatakan gini, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin berbuat lebih baik. Kalau tidak percaya Bapak Ibu ayat ini, silakan buka sekarang. Coba Anda perhatikan kata lebih di situ ya. Ya. Oke. Ada kata lebih di situ. Ya. Jadi Rasul Paulus tidak mempertentangkan kehidupan perkawinan dengan kehidupan melajang atau selibat. Tapi keduanya dalam harmoni yang sama. Nah, kira-kira begitu. Dalam ya, dalam peziarahan hidup yang sama. Gitu ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi ya, tapi punya peran dan tugas masing-masing. Seperti tadi yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Di sini justru penegasannya lebih tegas lagi di ayat 38. Silakan buka kitab suci Bapak Ibu, baca persis. Saya kutip dari kitab suci persis kata-kata itu. Dikatakan disimpulkan oleh Rasul Paulus, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin juga berbuat lebih baik. Nah, kita fokus. Dia mengatakan Bapak Ibu, ya, maksudnya di sini adalah dia menyebut gadisnya berarti laki-laki. Orang laki-laki, nah kira-kira begitu. Laki-laki yang menikah, laki-laki yang kawin dengan perempuannya, itu baik. Itu berbuat baik. Jadi tidak ada gereja Katolik juga mengatakan misalnya ya, misalnya ada si X misalnya, dia memilih untuk kawin. Tidak ada gereja Katolik kenapa kamu kawin? Nggak ada. Itu bahkan masuk dalam sakramen Bapak Ibu. Perkawinan dalam gereja Katolik tidak sekedar perkawinan, tapi sakramen. Nah, tuh kan, punya martabatnya.
martabat yang diangkat dalam keilahian oleh Kristus sebagai sang mempelai kita. Oke, Bapak Ibu. Jadi perkawinan itu tidak hanya sekedarnya, tapi itu sakramen. Makanya dikatakan di situ berbuat baik. Konteksnya pasti dalam gitu ya, bukan hanya sekedar berbuat baik dalam konteks yang dangkal. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Ada suatu tambahan kata yang membedakan. Ya. Coba Bapak Ibu yang ada di chat. Itu kan ada kata yang membedakan bukan? Dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya dan orang yang tidak kawin berbuat lebih baik. Silakan buka kitab suci Bapak Ibu yang berbahasa Inggris juga perlu. Ya, ada kata lebih di sini di atas tidak ada. Lebih baik. Tapi bukan berarti Bapak Ibu bahwa hidup perkawinan itu sesuatu yang buruk, bukan. Ya, jangan-jangan nanti karena ada kata lebih baik di situ, ada yang berpikiran bahwa kehidupan perkawinan itu adalah sesuatu yang buruk. Enggak. Tapi kenapa ada penekanan di situ lebih baik? Ya, karena orang-orang yang demikianlah yang akan menjadi pelayan Tuhan. Seperti konfirmasi, seperti apa yang disampaikan Kristus pada Matius 19 ayat 12. Ya. Jadi kesimpulan dari Rasul Paulus itu, ya, sorry nih Bapak Ibu, agak saya singgung sedikit. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa ada kelompok yang mengatakan ajaran Yesus itu bertentangan dengan Rasul Paulus? Karena mereka tidak melihat secara holistik. Mereka hanya mengutip sebagian saja. Nah, coba lihat di sini Bapak Ibu. Apakah pernyataan Rasul Paulus itu persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesus? Persis. Dan orang yang tidak kawin berbuat lebih baik, ya. Orang yang tidak kawin berbuat lebih baik. Mengapa? Matius 19 ayat 12 menjawabnya. Apa itu Bapak Ibu? Rasul Paulus bukanlah rasul pertama yang menyimpulkan bahwa selibat itu adalah sesuatu yang juga sangat berharga. Atau bahkan tanda petik lebih dari perkawinan. Lebihnya apa di situ? Panggilannya, tugasnya, perannya, itu ya. Oke? Ya. Nah, setelah pengajaran Yesus dalam Matius 19 ayat 12, ya Bapak Ibu, kalau Anda membaca Matius 19 itu mereka membahas mengenai seorang perempuan yang menikah berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Seorang perempuan yang menikah berkali-kali, kemudian laki-lakinya meninggal terus, lalu ada yang bertanya, apa namanya, nanti suaminya di surga siapa gitu. Lalu Yesus mengatakan di sana itu tidak ada kawin dan dikawinkan gitu. Nah, kemudian kalau ya ini di Injil Sinoptik ya Bapak Ibu ya. Di Injil Sinoptik yang lain juga, kemudian nanti para rasul bertanya gitu. Lalu kenapa itu Musa memberi kita surat untuk menceraikan istri kita? Lalu Yesus menjawab, itu karena ketegaran hatimu. Nah, lalu para murid mengatakan, oh kalau begitu nggak usah menikah aja sekalian, nggak usah kawin aja. Nah, baca nanti Bapak Ibu ya, bahasa gaul yang saya pakai ini. Kalau gitu nggak usah kawin aja, guru gitu. Nah, lalu Yesus mengatakan hanya orang yang dikaruniai saja yang mengerti tentang itu. Lalu dilanjutkan dengan ayat 12 itu. Hanya orang yang dikaruniai saja yang mengerti tentang itu. Tentang apa? Tentang kehidupan tidak menikah itu. Nanti baca kalau tidak percaya Bapak Ibu ya, Matius 19 ini. Baca dengan detail pelan-pelan, perhatikan baik-baik, pasti Anda menemukannya. Ya. Nah, di bagian ujung obrolan mereka itu di ayat 12, pernyataan Rasul Paulus itu persis sama dengan pernyataan Yesus sebelumnya. Ya. Jika demikian halnya, ya mereka mengatakan jika demikian halnya ya, para murid mengatakan di ayat sebelumnya 11 kalau tidak salah itu ya. Mereka berseru ya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Nah, ayat 10 ya. Nah, ucapan ini ya memulai pengajaran Yesus
akan nilai-nilai selibat yang diemban oleh beberapa orang demi kerajaan surga. Ya. Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus menjawab mereka? Ya. Ini jawaban Yesus. Ya. Mereka mengatakan tadi lebih baik ya, tidak ada perkawinan. Oke, tanggapannya Yesus apa? Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Perkataan apa? Yang itu yang mereka omongkan di ayat 10. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, hanya mereka yang dikaruniai saja yang mengerti soal itu. Kemudian di ayat 12 ini penekanannya sama dengan Rasul Paulus tadi. Dikatakan demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi untuk kawan-kawan, ya untuk Edis TV dan kawan-kawan, penting untuk Anda bagian terakhir ini. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengerti. Asal membuat karangan-karangan sendiri untuk menjawab orang lain tentang iman Katolik. Nah, perhatikan Bapak Ibu, paralel sekali pernyataan dari Rasul Paulus ya. Di sini ya. Apa yang diucapkan Rasul Paulus tadi? Bagian inilah yang menjadi dasar selibat itu di dalam Injil juga. Oke. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Demikian apa? Di atas itulah Bapak Ibu. Yang dibahaskan tentang tidak kawin dan kawin, bukan?